Kita sekarang masih saja tidak mau menyangkal, masih menyimpan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Kita masih belum beranjak dari manusia yang lama. Artinya kita masih belum berada di bawah kendali dari Roh Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di sini, kalau kita kondisinya seperti itu, akan diselewengkan melalui perantaraan. Saudara-saudara, hanya hitam atau putih, tidak ada di tengah-tengah. Ya. Hanya hitam-hitam atau putih-putih. Bacaan ini juga gitu. Kalau saudara tidak berserah, saudara tidak berada di dalam kendali Roh Allah. Kalau saudara tidak berserah, saudara tidak di dalam kendali Roh Allah, berarti saudara siap-siap akan diselewengkan melalui perantaraan. Saudara akan menjadi medan perangnya setan. Kalau enggak hitam, ya dia putih. Ya, jadi saudara lihat, kalau saudara tidak berada di dalam kerajaan surga, saudara berada di dalam kerajaannya. Hanya kapasitas. Yang tadi kita bicara kapasitasnya masih level 1 atau level 2. Ada yang sudah sampai level maksimal. Kalau udah level maksimal, ya dia pemimpin-pemimpinnya yang nyerang. Ada orang Davidian datang diusir lah segala macam, itu udah levelnya udah level tinggi. Kalau masih ramah, senyum sana, senyum sini, kebenaran hanya ya mungkin ya saya bisanya yang ini, yang tulisan yang ini, ya udah nanti aja dulu lah. Nah itu sudah, itu masih di level-level yang sederhana. Ya belum menjadi petinggi-petingginya kayak di kantor itu masih ya mungkin kerucut-kerucut. Ya kita terus. Musuh terus bekerja untuk menggantikan Yesus di dalam hati manusia. Tuh lihat. Jadi yang diselewengkan sama si perantaraan setan ini kalau kita tidak berserah adalah seperti ini. Musuh terus bekerja menggantikan Yesus Kristus di dalam hati kita. Terus bekerja. Jadi artinya bukan sekaligus. Ya secara perlahan lah. Dan menempatkan sifat-sifat dalam karakter manusia menggantikan sifat-sifat Tuhan. Ya, ini nggak disadari si manusia, nggak ada pakai minta Pak tanda tangan dulu persetujuan. Ini meterai kasih meterai 10.000 nggak ada. Jangan pernah kita mengira Tuhan apa setan akan bekerja dengan cara itu. Kan tadi udah dibilang dengan cara yang paling halus. Jadi kita nggak sadar bahwa kita sudah memberikan izin. Ia membawa delusinya yang kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia agar ia dapat memiliki kuasa untuk mengendalikan. Ia berusaha menghapus kebenaran. Ia menghapus kebenaran. Dan menghapus pola kebaikan dan keadilan yang sejati. Agar dunia yang mengaku Kristen akan tersapu. Akan tersapu. Jadi nggak sekaligus. Kalau akan artinya perlahan-lahan ke dalam kebinasan melalui pemisahan dari Tuhan. Ya. Ia bekerja agar keegoisan menjadi mendunia tuh. Dan dengan demikian membuat misi pekerjaan Kristus tidak ada gunanya tuh. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita gara-gara kita apa tidak berserah, kita tanpa sadari kita perlahan kita telah diselewengkan oleh itu oleh setan, ya. Kita tanpa sadari kita menjadi bagian daripada pekerja-pekerjaannya setan. Yang mana pekerja-pekerja setan di dalam pekerjaan yang paling terakhir di dalam bacaan ini. Dia bilang dia akan menjadi pekerja-pekerja yang bertugas untuk apa? Membuat pekerjaan Kristus tidak ada gunanya. Ya, Ana boleh disorot itu, ya. Kalau kita tetap saja tidak berserah, ya, kita tidak di bawah bimbingan roh, ya, kita akan diselewengkan setan. Dan kalau kita sudah berhasil diselewengkan setan tanpa kita sadari, kita akan menjadi partnernya setan. Dan partner setan yang paling terakhir ini pekerjaannya apa? Yaitu apa? Membuat pekerjaan Kristus itu tidak ada gunanya. Ya, pekerjaan Kristus itu tidak ada gunanya. Artinya apa yang kita lakukan sekarang ini jadi tidak ada gunanya. Jadi kalau ada orang bagi-bagi tulisan, dibuat pekerjaan bagi-bagi tulisan itu menjadi tidak ada gunanya. Hati-hati. Hati-hati saudara, orang yang dipakai oleh setan tidak pernah sadar dia dipakai. Ya, tanya sama Paulus, tanya sama si Saulus. Ya, kita lanjut.
Kristus datang ke dunia untuk membawa kembali karakter Tuhan kepada umat manusia dan untuk menelusuri kembali jiwa manusia gambar ilahi. Ya, jadi Tuhan mau membenahi. Tapi kalau kita mau memberikan izin sama seperti setan bekerja. Tapi bedanya kalau setan datang dengan kenyamanan-kenyamanan, ya, yang lagi populer di dunia apa dia masuk, ya, karena kita mencintai juga dengan kepopuleran yang ada di dunia ini, kita masuk tanpa sadari kita telah memberikan izin kepada dia. Kalau Tuhan datang dengan apa? Dengan apa? Dengan pekabaran emas, pakaian putih dan salep mata. Pekabaran emas, pakaian putih dan salep mata ini dia datang bagaimana bentuknya? Menyenangkan, mengikuti apa yang sedang berkembang di masyarakat? Tidak. Dia datang memecah ketenangan. Jadi artinya apa? Dia datang apa adanya. Kalau Tuhan itu datang dengan rencana menyampaikan murkanya, maka itulah yang disampaikan di dalam pekabaran yang terakhir. Makanya nggak heran, tidak ada yang mau memberikan izin untuk dia masuk. Beda dengan setan. Sepanjang hidupnya, Kristus berusaha dengan upaya yang terus-menerus dan tekun untuk menarik perhatian dunia kepada Tuhan dan kepada tuntutannya yang kudus agar orang-orang dapat dipenuhi roh Tuhan. Dapat digerakkan oleh kasih dan dengan menyatakan dalam kehidupan dan karakter sifat-sifat ilahi. Berhasil? Berhasil? Kalau dahulu Tuhan dengan roh, ya, dengan kekuatan roh suci hujan awal, dengan mukjizat-mukjizat tidak berhasil. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita sekarang? Tidak ada Tuhan menyesuaikan diri dengan budaya. Tuhan datang malam memerangi adat dan budaya kita. Kita disuruh tinggalkan adat dan kebiasaan orang dunia. Kita disuruh berpisah. Kan kita disuruh menyesuaikan pura-pura dulu, pelan-pelan. Nanti kalau udah ada orang simpatik, baru pelan-pelan kita langsung masukkan kebenaran kita. Itu kan pikirannya si Harun waktu membangun patung lembu emas. Pikiran itu tidak disetujui oleh Tuhan. Ya. Belum sampai tergenapi apa yang dipikir oleh Harun, sudah langsung Musa datang dihancurkan. Ya. Itu juga kan yang dipikirkan oleh Lot. Dia pikir pada saat dia jadi pemimpin di kota Sodom dan Gomora, dia berharap, wah nanti saya akan tobatkan ini orang-orang. Itu kan pikiran kita semua. Ketika kita memasuki sesuatu kelompok baru, pasti kita akan mengira kita akan mau jadi pahlawan di sana. Faktanya tidak. Faktanya kita yang hanyut di dalam. Kristus penebus kita memahami semua kebutuhan manusia. Ia merumuskan rencana-rencana yang dahsyat dengannya untuk umat manusia yang jatuh akan diangkat dari kemerosotan dosa. Dan dalam setiap keadaan betapapun remehnya ia mewakili Bapa. Meskipun menopang dunia dengan firman kuasanya, namun ia akan membungkuk untuk menyelamatkan seekor burung yang terluka. Lihat, dia harus membungkuk, ya. Walaupun dia membungkuk, sedangkan setan meninggi lehernya, tetap orang datangnya kepada setan. Setan nggak perlu dia menunduk, ya. Dengan dia meninggikan lehernya saja, orang datang semua. Tuhan sudah sampai sedemikian nunduk, tidak ada yang mau datang kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat? Tuhan sudah datang menjadi orang yang termiskin dari antara orang miskin. Kenyataannya tidak ada yang mau jadi hamba-hambanya. Ya, mari kita lanjut. Dari kutipan di atas kita dapat salah satu kata-kata yang perlu kita renungkan baik-baik, ya. Baik, saya ajak saudara ingat kutipan yang sebelumnya kita bicara tentang ada orang-orang yang tidak berintegritas, dia akan menjadi peperangannya setan, ya. Kalau apa hidup kekal atau tidak sama sekali, ya. Hitam-hitam, putih-putih, ya. Nah, di dalam kutipan ini ada satu kata-kata kalimat yang saya pandang penting untuk kita bahas terkait dengan apa yang tadi kita bicarakan di depan tadi, di renungan pendahuluan. Itu apa kata-kata ini? Setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan dan tidak berada di bawah kendali roh Tuhan akan ada di tengah-tengah. Kalau saudara
berserah, ya saudara berada di pihak kendali roh Allah. Tapi kalau saudara tidak berserah, saudara tidak berada di dalam kendali roh Allah, saudara akan diselewengkan oleh setan. Jadi hanya cuma dua pilihan, tidak ada dua, tidak ada tiga. Ya, nah kita coba bahas bacaan ini. Kata-kata ini yang berserah kepada Tuhan dan yang tidak berserah kepada. Yang berserah kepada Tuhan sejauh kita pelajari sudah cukup jelas. Yaitu mereka yang telah merendahkan dirinya dan oleh karena dikendalikan oleh Tuhan, maka mereka akan terpimpin untuk terus maju di dalam pengetahuan kebenaran. Akan tetapi pihak yang kedua, yaitu mereka yang tidak berserah kepada Tuhan, terhadap pihak yang kedua inilah peringatan Ellen G. White ini dituliskan. Jadi tulisan Nyonya White ini disasarkan kepada orang yang kedua ini. Dan kita perlu mengenalinya dengan baik. Karena kecenderungan kita mengarah ke sana bila tidak segera sadar diri. Ya, kita semua kecenderungan kita ke sana. Ya, jadi ini benar-benar harus kita pelajari. Peringatan Ellen G. White mengatakan akan diselewengkan. Memperlihatkan ada terdapat jeda waktu sebelum benar-benar kita jatuh. Ya, saudara lihat akan diselewengkan. Jadi artinya ada kata-kata akan di sini. Ya, oke kita lanjut dulu. Karena sekarang setelah kita dituntun mengenal hukum upacara bagi periode kita, yaitu hukum perantara untuk kita dapat masuk kepada hukum peraturan pelaksanaan pembangunan moral, maka bila kita sekarang telah tiba di dalam periode kelas 40 hari, contoh saingan dari murid-murid Yesus yang menuntut perbaikan moral, jika kita belum juga beranjak memulai perbaikan perubahan-perubahan, bahkan terus saja memunculkan pemaafan, bahkan mengabaikan petunjuk-petunjuk yang disampaikan, ya, memunculkan pemaafan dan juga bahkan mengabaikan, menganggap gampang lah, nanti aja lah. Tentunya kita akan menjadi diselewengkan. Tentunya kita akan menjadi diselewengkan, masih akan. Karena tidak ada perlindungan. Ya. Karena tidak ada perlindungan dari Tuhan, dan setelah diselewengkan, dengan tidak sadar kita akan, tanpa kita sadari, kita akan menjadi agennya yang paling potensial. Tadi kan kita udah baca, kalau Tuhan artinya tidak di dalam lindungan roh. Kalau tidak ada dalam lindungan roh, maka kita tidak ada di dalam perlindungan. Maka benar-benar kita akan seperti tadi, kalau tidak ada di tidak integritas, ya, kita tidak berintegritas, maka kita akan berada di medan peperangannya setan. Ya, kita tidak ada di dalam perlindungan. Dan setelah diselewengkan dengan tidak sadar, ya, setelah kita diselewengkan dengan tidak sadar, kita akan menjadi agennya yang paling potensial. Dan potensi yang akan dipakai oleh setan adalah apa? Tadi kita udah baca. Dia menghancurkan berkembangnya pengetahuan akan kebenaran. Dia akan membuat apa? Pekerjaan Tuhan itu tidak berguna. Tadi kita udah baca kan? Dia akan membuat orang-orang yang sudah berada di dalam kekuasaannya dia akan bekerja untuk membuat pekerjaan Tuhan itu tidak berguna. Ini bukan saya yang ngomong, itu Ellen G. White. Mari kita baca berikut. Berikut bacaan yang menguatkan pandangan tersebut dan juga memperlihatkan bahwa perjalanan tidak akan dipermudah, ya. Berikut bacaannya, ya. Masuknya anggota-anggota yang belum memperbaharui hatinya dan belum mereformasi hidupnya adalah merupakan sumber kelemahan bagi sidang. Jadi orang-orang yang nggak mau merubah dirinya itu adalah sumber kelemahan bagi sidang. Jangan kita selalu menganggap ini hanya ke dalam baptisan, baptisan, baptisan. Faktanya bukan hanya baptisan, ternyata orang yang udah puluhan tahun di dalam Advent pun, atau yang bahkan udah di dalam kebenaran sekarang pun, kalau dia belum beranjak dari kehidupan yang lama, masih mempertahankan dosa-dosanya, masih tidak mau menyangkal diri, ya, ini pun merupakan kelemahan bagi sidang. Ya, kita lihat orang-orang yang mundur, orang-orang yang beralih, orang-orang yang jatuh, itu bukan orang-orang yang baru dibaptis kemarin. Ya, kita lihat di dalam faktanya orang-orang yang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sudah berpisah dengan kita, itu bukan orang yang baru dibaptis kemarin. Maka bacaan ini jangan dianggap selalu hanya kepada orang yang baru dibaptis.
Kita lanjut. Kenyataan ini sering kali dilalaikan, sering dianggap remeh. Sebagian pendeta-pendeta dan gereja adalah demikian bernafsu untuk mendapatkan peningkatan jumlah anggota, sehingga mereka tidak memberikan kesaksian yang jujur melawan kebiasaan-kebiasaan dan praktek yang bukan Kristen. Ya, orang-orang yang menyambut kebenaran tidak diajarkan bahwa mereka tidak mungkin berhasil sebagai orang dunia dalam sikap sementara mereka adalah orang Kristen di dalam nama. Ya, kita nggak pernah disadarkan. Ya, kita masih banyak yang kayak begini. Ya, walaupun kita sudah lama puluhan tahun di dalam Davidian, ya di dalam kebenaran sekarang kita nggak sadar bahwa kita masih kayak begini. Sebelum ini mereka adalah pengikut-pengikut setan. Ya, sebelum kita mengenal kebenaran ini, pada dasarnya kita pengikut setan. Ya, yang bertobat, ya, yang sudah meninggalkan manusia pengetahuan-pengetahuan yang lama, kebenaran-kebenaran yang lama yang sudah gelap sebagian. Banyak yang sudah mengenal kebenaran ini karena kebenaran ini adalah kebenaran makanan pada waktu. Mulai sekarang mereka harus menjadi pengikut Kristus. Harusnya setelah kita beranjak mengikuti kebenaran yang berkembang, ya sudah berada di kelas makanan pada waktunya, harusnya maju terus mengikuti menjadi pengikut Kristus. Kehidupan harus membuktikan kepada pengganti pemimpin, pada penggantian pemimpin. Itu harus kita buktikan. Ya, kalau kita nggak buktikan artinya kita belum berserah yang seperti tadi. Kita belum dibimbing oleh Roh. Pendapat umum mengenai pengakuan kepada sebagai orang Kristen. Sedikit saja penyangkalan diri atau pengorbanan diri yang dipersyaratkan untuk memakai bentuk peribadatan dan untuk mendaftarkan nama seorang di dalam buku sidang. Sebab itu banyak orang menggabungkan diri dengan sidang tanpa terlebih dahulu bersatu dengan Kristus. Ya, ini bicara tentang baptisan, tapi di dalam faktanya, di dalam perkembangannya ternyata kata-kata ini juga masih relevan kalau kita bawa sampai hari ini. Dalam hal inilah setan berhasil menang. Orang-orang bertobat yang sedemikian ini adalah agen-agen yang paling tepat guna. Tuh. Cara orang-orang yang seperti ini yang adalah agen-agen yang paling tepat guna. Ya. Jadi agen-agen ini adalah tepat guna bagi setan. Orang-orang yang seperti ini. Itu orang-orang yang tidak bersatu dengan Kristus. Ya, kalau kita baca seakan-akan ini hanya untuk orang-orang yang baru dibaptis, tapi faktanya kita lihat di dalam perkembangannya orang-orang yang berpindah, ya, yang berbeda dengan kita sudah keluar, ya, bergabung dengan kelompok yang lain. Mereka itu bukan orang-orang yang baru dibaptis, ya, dan mereka menjadi tokoh-tokoh di kelompok-kelompok tersebut. Ya, kalau dia jadi tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin banyak mempengaruhi orang-orang lebih banyak lagi, ya, mengumpulkan orang-orang dan banyak orang-orang yang ikut turut jatuh akibat pengaruhnya dia. Bukankah kata-kata ini juga berlaku kepada orang-orang yang sudah cukup lama di dalam kebenaran? Ya, tanpa disadari, semua mereka-mereka ini adalah agen-agen yang paling tepat guna. Dan mereka semuanya tidak menyadari bahwa dirinya dipakai. Mereka melayani sebagai pemikat jiwa-jiwa yang lain. Nah, lihat ya, kita sudah buktikan, kita sudah lihat secara nyata bahwa orang-orang ini bekerja untuk merayu orang-orang yang lain. Ya, setelah mereka bergabung dengan kelompok yang berbeda dengan kita, mereka aktif, mereka mempengaruhi, memikat orang-orang yang lain. Ya, orang-orang yang dulunya masih bersatu dengan kita semua jatuh terpikat oleh mereka. Bukankah ini menunjukkan bahwa dialah agen-agen yang paling tepat guna. Mereka adalah terang-terang yang palsu, yang membujuk orang-orang yang tidak waspada ke dalam kebinasaan. Adalah sia-sia. Adalah sia-sia orang-orang berusaha membuat jalan Kristus itu menjadi luas dan menyenangkan bagi orang-orang dunia. Allah tidak melicinkan. Lihat saudara, Allah tidak melicinkan atau melebarkan jalan yang kasar, berbatu, dan sempit. Ya, jika kita mau masuk ke dalam kehidupan, maka kita harus menelusuri jalan yang sama. Ya, jika kita mau masuk ke dalam kehidupan, maka kita harus menelusuri jalan yang sama itu juga yang telah dijalani Yesus dan murid-muridnya, yaitu jalan kesederhanaan, penyangkalan diri, dan pengorbanan. Artinya nggak ada jalan mudah, tidak ada jalan yang ringan yang seperti tadi kita baca di renungan pendahuluan. Jelas-jelas bahwa
Artinya yang membimbing kita berpikir ringan, mudah, itu bukan roh yang memimpin bacaan kita sekarang. Ya, artinya hati-hati. Kita berada di dalam medan peperangan setan. Kita berada di dalam kata-kata yang tadi akan diselewengkan oleh setan. Saudara-saudara, sementara ini kita masih di dalam masa jeda, hati-hati ya. Kita masih di dalam akan diselewengkan. Kita sementara belum sampai di tahapan yang sudah diselewengkan seperti teman-teman kita yang tadi kita bicarakan. Tapi kita punya potensi satu saat kalau kita terus begini saja, kita tidak juga mau berserah, kita tidak juga mau menyangkal diri, ya seperti yang kita baca ini harus menjalani seperti Yesus dan murid-muridnya, kita terus saja dengan diri kita yang lama, ya satu saat kata-kata akan itu akan hilang dan benar-benar kita akan menjadi bagian dari mereka-mereka yang sudah berada di kelompok yang diselewengkan. Dan juga kita akan sama seperti mereka, tidak pernah menyadari bahwa kita sedang bekerja bagi setan. Sama seperti mereka-mereka di masa lalu. Ya, orang-orang yang menolak pekabaran tongkat gembala, orang-orang yang mengejar-ngejar para pengikut-pengikut pekabaran makanan-makanan pada waktunya. Itu semua adalah orang-orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia sedang dipakai oleh. Kita terus. Kata-kata juru selamat itu mempunyai suatu pekabaran untuk menghibur orang menderita kesusahan dan kesedihan. Ya, saya ulangi, kata-kata juru selamat itu mempunyai suatu pekabaran untuk menghibur orang-orang yang menderita kesusahan dan kesedihan. Duka cita kita tidak mungkin dari tanah. Allah tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Apabila ia mengizinkan pencobaan dan kesusahan, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Jika kita diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Ya, ini bacaan ini menyadarkan kita bahwa jangan kita berpikir perjalanan itu mau yang gampang-gampang. Bahkan malah sebaliknya, perjalanan yang paling susah itu adalah berkat. Ya. Jalanan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung, itu jangan dianggap sebagai kutuk. Itu adalah satu bukti bahwa kita berada di dalam jalan yang Tuhan sudah buat. Ya, kita berada di dalam perjalanan berkat Tuhan. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Tuh, ya. Jadi akan menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa mata kita itu ke surga. Ya, pukulan-pukulan yang merusak sukacita kan kita pingin sukacita, siapa sih yang nggak mau sukacita? Nah, kalau kita punya sukacita itu dirusak, ya, oleh kita misalnya bisnis nggak berhasil, kita gagal, kita di kantor misalnya dikecilkan, diremehkan, tidak dapat jabatan, jangan Anda kecil hati karena ini adalah jalannya Tuhan, ya. Sesuai bacaan ini itu adalah alat untuk memalingkan mata kita kembali ke jalan yang Tuhan rencanakan, yaitu jalan ke sorga. Artinya semua penderitaan yang kita dapat karena kita nggak dapat jabatan, kita rugi, bisnis gagal, ya proyek-proyek nggak dapat, itu sebenarnya suatu penderitaan yang akan menuntun kita mendapatkan suatu berkat. Yaitu jalan yang Tuhan buat untuk kita bisa diarahkan ke sorga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Ya, jadi kesusahan itu adalah sarana yang Tuhan punya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi bacaan ini kita tadi sudah bahas ada 3 misi yang mau disampaikan. Ya, untuk menyadarkan bahwa pekerjaan itu tidak mudah. Terus yang kedua kita disadarkan bahwa ini ternyata perjalanan yang susah ini adalah sarana yang Tuhan punya. Supaya kita bisa diarahkan, dialihkan mata kita kepada sorga. Ya. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus. Ya, jadi banyak orang yang tidak akan mengenal Yesus sekiranya tidak ada kesusahan yang datang kepada dia. Sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari dia. Jadi kesusahan ini betul-betul sarana
berkat. Saudara-saudara, ada saudara yang gagal bisnis, ada saudara yang sedang kerugian, ada yang saudara disakitkan, disakiti, ada yang saudara sedang dalam kondisi yang diremehkan atau dihina, ya. Bacaan ini adalah bacaan bagi kita semua. Tapi ada harga yang harus saudara penuhi. Bukan berarti Anda dapat susuan-susuan terus dijamin kata-kata ini berlaku bagi saudara, bagi kita. Tidak ada harga yang harus kita penuhi. Ya, paling tidak itu adalah sarana untuk kita masuk di dalam mekanisme untuk membayar harganya. Kita masuk di dalam wadah untuk membayar harganya. Kita malah bersyukur dan kita berterima kasih karena Tuhan telah menuntun kita gagal di dalam bisnis. Tuhan telah menuntun kita kehilangan misalnya keuntungan. Kita kehilangan jabatan, ya direndahkan. Itu kita harus bersyukur karena melalui itu kita dibukakan mata kita untuk lebih fokus hanya kepada yang benar-benar harta yang sudah diberikan kepada kita di depan mata. Yang kita selama ini mungkin kita setengah mata, sekedar sebelah mata melihat. Tidak ada yang setan begitu takuti selain dari umat Allah membersihkan jalan yang menyingkir setiap penghalang. Ya, jadi setan tuh lebih takut kalau kita umat Allah itu membersihkan jalan yang menyingkirkan setiap penghalang. Jadi kalau kita menyingkirkan penghalang-penghalang, itu setan takut. Agar Tuhan dapat mencurahkan rohnya ke atas gereja yang sedang merana. Setiap penggodaan, setiap pengaruh yang melawan, apakah terbuka atau sembunyi-sembunyi, dapat berhasil ditolak. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh. Jadi lihat ini roh. Loh, ini mati lampu deh. Internetnya jalan ya masih ya? Tes, tes, tes. Oh, masih ya. Oke, kita lanjut. Kita baca di catatan. Saudara-saudara, sekali, oh sekalian ini saudara-saudara sekalian. Dia tolong ditambah, bukan, Ana ya. Ana tolong ditambahin. Saudara-saudara sekalian, masing-masing kita sangat-sangat mungkin akan diselewengkan bila kita tidak juga segera berserah pada Tuhan. Menunda-nunda, bahkan meremehkan, mengabaikan petunjuk tuntunan tuntutan pembangunan moral. Bila kita tidak segera beranjak, maka tanpa disadari kata-kata akan dari peringatan Ellen G. White tersebut hilang. Dan sepenuhnya kita diselewengkan setan. Dan tanpa disadari, kita akan menjadi agen-agennya yang potensi. Saudara, bacaan ini sengaja saya tampilkan kepada saudara. Karena kalau kita terus menunda-nunda, kita nggak sadar bahwa satu saat kita akan jadi alat-alat yang setan butuh. Kenapa demikian? Nanti akan kita jawab di bawah. Adanya ramalan di depan kita sebagaimana yang disebutkan dalam Matius 7 ayat 22. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ya, ini tertulis di dalam Matius 7 ayat 22. Menunjukkan orang-orang yang akan digunakan setan tidak pernah sadar bahwa dirinya telah menjadi agen-agen yang potensi. Ya. Saudara bisa tunjukkan saya satu saja yang menyadari bahwa dirinya dipakai oleh setan. Ya, mungkin ada, tapi secara umum tidak ada orang yang dengan sadar dia dipakai oleh. Ya. Dan dari Matius 7 ayat 22, dengan banyaknya orang yang datang, Tuhan, Tuhan, saya sudah mengusir mengusir setan dengan namamu. Ini menunjukkan orang-orang yang ini bekerja benar-benar merasa dia bekerja bagi Tuhan. Ya, jadi dia benar-benar mengira bahwa dia sudah berkarya bagi Tuhan, sehingga dia mau menuntut hak. Ya, setelah dia laksanakan kewajibannya, dia menuntut haknya, menuntut upahnya. Padahal kita sudah tahu siapa kamu. Hei, enyahlah kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu ada di ayat 23. Jadi artinya di sini menunjukkan apa? Orang-orang ini nggak pernah sadar kalau dia dijadikan alat-alat agen-agen yang potensial milik setan. Dengan demikian dari adanya kata-kata Matius ini, kita dapat paham
bahwa Paus dahulu berikut penganiaya-penganiaya para martir di zaman kegelapan, termasuk Saulus dahulu, hingga maju ke zaman Ellen G. White. Mereka yang menolak pekabaran Jonathan Waggoner serta para penolak pekabaran tongkat gembala pun bekerja merasa bekerja bagi Tuhan. Ya. Mereka penolak-penolak ini merasa bekerja bagi Tuhan, menjaga keutuhan kebenaran yang sudah dipercaya mereka, mempertahankan kerohanian umatnya dari angin-angin pengajaran. Mereka mengira bahwa tongkat gembala itu angin-angin pengajaran. Mereka mengira Johnson Waggoner itu membawa ajaran sesat. Ya. Mereka merasa pahlawan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, karena setan sangat sadar bila ia kalah sekarang, ia akan kalah untuk selama-lamanya. Maka terhadap perjalanan kita sekarang inilah, ia mencurahkan seluruh usahanya dan kegagalan terbesar yang didapat di depan mata dari kerajaan setan adalah munculnya mereka yang 144 ribu. Ya. Kita tahu, maka terhadap perjalanan kita sekarang inilah ia mencurahkan seluruh usahanya. Dan kegagalan terbesar di depan mata dari kerajaan setan adalah munculnya 144 ribu. Jadi munculnya 144 ribu ini setan sangat sadari inilah yang harus dihentikan. Jangan sampai biarkan dia muncul. Maka sebagaimana peperangan, sini ya kita coba analisa. Maka sebagaimana peperangan, serangan paling efektif adalah dari dalam dengan menyusup kepada musuh. Ya, itu serangan yang paling efektif di dalam peperangan. Saudara lihat aja di medan peperangan. Ya, kita baca saja lebih lanjut. Itulah sebabnya setan sekarang ini sangat sadar keperluannya untuk menggadeng agen-agennya yang berasal dari dalam, bukan lagi dari luar. Jadi bukan lagi dia berusaha dari lalang, ya, tapi dia berusaha dari, nanti kita baca. Seperti kehancuran bangsa Israel dahulu, serangan dari pasukan Firaun dan bangsa-bangsa yang dilalui boleh dikatakan gagal total. Jadi waktu dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, kita lihat serangan dari pasukan Firaun dan bangsa-bangsa di sekitar boleh dikatakan gagal total. Tidak ada satupun orang Israel yang dikalahkan oleh tentara Firaun. Kekalahan hanya ada melalui ketika melawan bangsa Ai dan jumlahnya itu sangat kecil, ya, yang mereka harus mati. Tetapi ketika strateginya diubah dengan agen-agen dari dalam, seperti Korah, Datam, dan Abiram, juga akan dan seterusnya, hingga di zaman Yesus, yaitu Yudas, perjalanan bangsa Israel dan umatnya dalam kelanjutannya kita saksikan bukan hanya satu, ya, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, banyak dan bahkan mayoritas yang gagal mencapai tanah Kanaan. Dan hampir-hampir pergerakan-pergerakan pekerjaan Tuhan benar-benar kalah, ya. Jadi hampir-hampir kalah waktu Tuhan, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, itu hampir-hampir Tuhan mau membatalkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Kenapa? Karena setan masuknya melalui dari dalam. Dia menggunakan agen-agen di dalam, bukan dari luar. Ya, Korah, Datam, dan Abiram juga berpotensi menggagalkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Ya, demikian juga sampai di dalam gereja Advent. Ya, setan tidak bekerja dari luar, dia tidak bekerja lewat Protestan, Pantekosta, tidak, dia masuk dari dalam. Demikian juga di dalam kelompok Davidian, dia masuknya dari dalam. Mari kita lanjut. Jadi sekali lagi, setiap orang, saudara maupun saya, berpotensi menjadi agen-agennya. Terlebih kita yang telah banyak mengetahui dan mengemban tanggung jawab besar oleh karena mereka yang dipakai tidak menyadari. Ya, saya ulangi, saudara maupun saya berpotensi menjadi agennya. Terlebih kita yang telah banyak mengetahui dan mengemban tanggung jawab besar. Jadi saudara-saudara yang punya memegang satu tanggung jawab besar di dalam pekerjaan kita yang paling terakhir ini, hati-hati saudara dan saya akan berpotensi menjadi agen-agennya setan. Oleh karena mereka yang dipakai tidak menyadari, maka pekalah, sensitiflah dengan kekurangan diri sendiri, supaya kita bisa sadar dan mengikuti, kemudian bangun berlari, melanjutkan perlombaan hingga di garis finish. Maka sadarlah saudara, kenali saudara, berjuanglah untuk bangun, berjuanglah menjadi orang yang berserah dan pada akhirnya berada di dalam kendalinya Roh Allah. Kalau tidak,
Tadi sudah kita baca, kalau tidak dia akan diselewengkan oleh setan. Dan kalau diselewengkan oleh setan, setan sekarang sedang butuh-butuhnya pekerja-pekerja potensial untuk menghalangi pekerjaan Tuhan yang paling terakhir, yaitu apa? Pengumpulan 144.000. Ya, dia tidak akan diam-diam saja, cuma ngasih supaya membangun saudara mencintai dunia. Tidak. Utama dari pekerjaan yang Tuhan, apa yang setan butuhkan adalah menghalangi munculnya 144.000. Saudara akan menjadi agen-agen potensial. Bagaimana saudara kita sudah lihat teman-teman kita yang sudah jatuh, mereka adalah agen-agen potensial. Sudah kita lihat bukti-buktinya. Tuhan apa setan mempekerjakan dia di dalam cara yang bagaimana? Adakah dia mencintai dirinya, ya, mengagung-agungkan dunia? Tidak. Adakah mereka lebih senang pelesiran? Tidak. Dia bertugas untuk menghalang-halangi 144.000 itu muncul. Dengan cara apa? Dengan nambah-nambah, dengan kurang-kurang. Maka kalau saudara pun juga jadi agen-agen, saudara akan diberikan tugas yang sama. Hati-hati. Ya, mari kita berlanjut. Orang yang berulang kali ditarik oleh juru selamat yang dan yang melalaikan amaran-amaran yang telah disampaikan, tidak berserah diri sesuai keinsafannya untuk bertobat, serta tidak mau mendengar bila mana dinasihati untuk berusaha mencari pengampunan dan kemurahan, akan berada di dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Saudara lihat, salahkah kalau saya bilang kita berpotensi kalau kita terus saja tidak mau berserah dan tidak mau di dalam kendali roh, terus kita berada di dalam kondisi yang berbahaya? Salahkah kalau saya mengatakan demikian? Bacaan ini memperlihatkan demikian. Saya ulangi, ya. Tidak berserah diri sesuai keinsafannya untuk bertobat serta tidak mau mendengar, bila mana ia dinasihati untuk berusaha mencari pengampunan dan kemurahan, akan berada di dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ini Ellen G. White yang mengatakan. Yesus sedang meninggalkan dia, Roh sedang menggunakan kuasanya ke atas dia sambil menganjurkan kepadanya untuk menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah. Maka bila mana undangan ini tidak juga diperhatikan, kalau undangan ini nggak diperhatikan, maka roh itu akan meninggalkannya dengan sedih. Jadi roh Allah akan meninggalkan. Kita kalau mendukakan roh Allah itu akan pergi. Pelaku dosa itu memilih untuk tetap di dalam dosa dan tanpa perasaan menyesal, walaupun ia memiliki kenyataan untuk mendorong imannya. Dan makin banyak kenyataan tidak akan membawa kebaikan. Dosa-dosanya di masa lalu serta dosa-dosanya di waktu ini semuanya dikemukakan ke hadapannya. Namun penarikan ini pun sia-sia saja. Sebab ia menolak untuk merubah tindak tanduknya. Jadi kalau kita tetap aja nggak mau beranjak, tidak mau berserah, ya kita menunda-nunda, maka inilah kata-katanya ini berlaku kepada kita. Ada suatu penarikan lagi, ya. Jadi katanya hati-hati kalau roh Allah kita dukakan, itu ada suatu penarikan yang lain lagi. Untuk mana ia boleh menyambutnya? Maka itu adalah penarikan dari setan. Ya, hati-hati, ya. Jangan Anda memandang apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang sederhana. Ya, kalau kita tidak berada di pihak Tuhan, maka kita berada di pihak setan. Ya, bacaan ini menegaskan. Jadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan itu didukung oleh tulisan ini. Ya, jadi jangan saudara bilang itu kesimpulannya Inco atau kesimpulannya cuman si Glenn aja nakut-nakutin. Tidak, ini Ellen G. White yang menyampaikan. Ya, ada suatu penarikan lagi, ya, ada satu penarikan lagi untuk mana ia boleh menyambutnya. Maka itu adalah penarikan dari setan. Ia tunduk kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jalan inilah yang mematikan, meninggalkan jiwa di dalam keadaan tidak menyesal secara gigih. Inilah pendurakan yang sangat umum terdapat di antara manusia dan kerjanya adalah demikian licik caranya, sehingga demikian licik caranya, ya, sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasa. Nah, ya, lihat ini, semua yang saya sampaikan itu demikian tertulis. Sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasa kesadaran, menyesal, tidak bertobat, ya. Dan akibatnya tidak diampuni, ya. Nah, ini tadi kita udah sama-sama bahas, ya, kita udah beberapa waktu yang lalu punya bagan tentang bagaimana suatu pertobatan, bagaimana pengampunan itu harus diawali dengan kesadaran menyesal.
Orang ini dibiarkan kepada dirinya sendiri mencintai kegelapan lebih besar daripada terang. Ini adalah masalah dari beribu-ribu orang di waktu. Saudara, bacaan ini sangat-sangat jelas. Review and Herald Juni 29, 18, 97. Review and Herald ini cukup panjang. Tapi saya sengaja ambil hanya sebagian yang relevan dengan yang kita diskusikan. Ada terdapat dua kerajaan di dunia ini, yaitu kerajaan Kristus dan kerajaan milik setan. Pada salah satu dari kerajaan-kerajaan inilah masing-masing kita berada. Ya, jadi hanya dua Tuhan, saudara-saudara sekalian, tidak tiga. Jadi kalau kita tidak berada di yang satu, kita berada di yang satunya. Kita lanjut ya, yang bagian yang bawah. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripadanya. Kita harus meninggalkan, menyangkal diri. Oleh karena itu, juru selamat berkata, sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa jadi muridnya. Apapun yang menjauhkan hati dari Tuhan harus dienyahkan. Banyak orang yang berilahkan mamon, cinta uang, ingin kekayaan, adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Nah, ini ingat ya, tadi yang di dalam diskusi-diskusi kita di grup juga, ya, ini harus kita sudah hentikan. Kita sudah tidak lagi mengejar yang begini. Golongan lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup menyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Jadi kalau kita menyenangkan diri itu berhala bagi kita, ternyata berhala-berhala juga bagi orang lain kalau kita pamerkan. Tetapi rantai yang memperbudak ini harus dilepas, ya. Nah, ini harus dihentikan. Kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah-setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah, kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Kebahagiaan sejati 39 titik. Di Tuhan minta kita sepenuhnya. Jadi kalau kita sekarang masih setengah-setengah, ingat sementara ini masih ada kata-kata akan. Hati-hati kalau kita terus saja menunda, maka kata-kata akan itu akan hilang. Ana, boleh lanjut kepada yang nomor 7, Ana. Boleh lanjut saja langsung ke nomor 7, Ana. Dari bacaan ini, saudara-saudara, sudah saudara ikuti semua ada demikian tertulis. Sekarang saya mau ngajak saudara menganalisa. Saudara-saudara saya ajak saudara menganalisa. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara jadi agen-agennya setan. Saudara gak sadar, saudara jadi penghalang-penghalang pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang mau dihalangi sama setan adalah kemunculan 144.000. Kayak yang paling berpotensi untuk dihalangi adalah kita punya pekerjaan-pekerjaan membagi-bagi kebenaran. Kita punya pekerjaan membagi-bagi kebenaran ini berpotensi sekali untuk dihalang-halangi oleh setan. Ya, setan sedang merekrut agen-agennya. Dia cari orang-orang yang paling potensial untuk menggagalkan penyebaran pekabaran 144.000 yang sekarang lagi Tuhan gaung-gaungkan. Munculan 144.000 adalah menghilangkan kekuasaan setan terhadap dunia ini. 144.000 adalah musuh utama dari setan. Untuk menggagalkannya, apalagi setan juga sadar bahwa pekerjaan paling terakhir ini akan dilakukan melalui apa? Internet, ya, bukan lagi seperti dahulu dari rumah ke rumah. Kita bekerjanya lebih banyak melalui internet. Jadi hati-hati, setan pun juga sudah melihat. Jadi kalau kita banyak bekerja melalui membagi-bagi kebenaran melalui internet, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan melalui internet inilah yang akan dihalang-halangi. Dan dia butuh agen-agen potensial. Dia butuh agen-agen potensial. Dia tidak lagi akan merekrut orang-orang yang berada di gereja Advent. Karena orang-orang yang Advent itu
bukanlah musuh di dalam musuh di dalam selimut. Ya, kita tadi sudah lihat sebagaimana peperangan, sebagaimana perjalanan bangsa Israel. Dia butuh orang-orang musuh di dalam selimut. Dia butuh agen-agen yang berada di dalam, bukan berada di luar. Ya, dia butuh agen-agen yang ada di dalam karena agen-agen yang di dalam ini tidak dicurigai. Oke, kita lanjut. Analisa lebih lanjut dari rekrutmen agen-agen potensial yang setan sekarang lakukan. Ya, saudara, sebagaimana kita telah bahas bahwa terbukti dari perjalanan bangsa Israel dan fakta sejarah kekalahan-kekalahan Hitler, ya, kita lihat dari perjalanan bangsa Israel, demikian juga di dalam kekalahan-kekalahan Hitler dan bangsa-bangsa besar adalah dari adanya musuh dalam selimut atau orang-orang dalam. Maka kita bisa menganalisa perkembangan pekerjaan Tuhan sekarang ini, yaitu penawaran untuk bersatu. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang ini, saudara pernah sadar bahwa ada kelompok yang sedang mengumpul-ngumpulkan orang untuk bersatu. Ya, kelompok ini, ya, ini adalah salah satu kelompok. Ya, kelompok ini sekarang sedang berjuang untuk mengajak semua para pemegang pekabaran tongkat gembala untuk berkumpul. Terserah saudara dari aliran apapun, pandangan saudara tentang tongkat gembala bagaimana, saudara sedang berjuang mengejar apa, jumlah 144.000 atau 144.000 dan bersama-sama, ataukah saudara sedang menawarkan yang lain, time setting kah, atau anti time setting kah, pokoknya sejauh saudara berpegang kepada akan Taurat dan kesaksian, ya, tongkat gembala, maka kelompok ini menawarkan untuk kita berkumpul menjadi. Tampaknya saudara-saudara, ini bagus. Tampaknya sangat menggembirakan karena dengan satu kita sudah baca bahwa sebagaimana Yesus dan Allah bersatu, maka Tuhan juga berharap kita juga bersatu. Itu yang kita tahu dari waktu kita dari gereja Advent, sering kita baca kata-kata itu. Tapi apakah bersatu yang dimaksud sama Nyonya White itu adalah bersatu dengan banyak pengalaman pengecualian-pengecualian, dengan banyak penawaran-penawaran, dengan banyak pemaafan-pemaafan? Kita tahu Tuhan tidak pernah punya maaf bagi pelanggaran hukum. Tadi kita udah baca dari Adam dan Hawa, cukup dosa yang kecil saja bisa membuat seluruh dunia sampai di pintu kasihan tertutup bagi dunia ini. Itu semua terdampak dari dosa yang sangat kecil. Dari dosa yang dianggap kecil itu jadi dampaknya luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengira persatuan dengan kompromi. Kita baca. Kita dari perkembangan sadar, ya, di dalam kebenaran yang kita berkembang ini kita sangat sadar bahwa umat sidang Laodikia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lalang, gandum, dan sekam. Bagian pertama dan kedua kita semua sudah paham dan sangat kenal perbedaannya. Namun bagian yang ketiga adalah mirip dengan bagian yang kedua. Sehingga untuk membedakannya diperlukan pengetahuan yang cukup. Ya, kalau lalang kita semua udah bahas, udah pelajari, udah biasa. Waktu kita masih kumpul jadi satu kita udah sering paham yang lalang itu siapa. Ya, gandum itu siapa, itu yang kedua. Ya, kita tahu lalang itu adalah orang Advent. Dari lambang 10 anak darah kita udah tahu dia nggak punya minyak. Ya, sedangkan gandum dia punya minyak. Nah, kelompok yang ketiga inilah, ya, yang kita dapatkan pengetahuannya di dalam kebenaran yang berkembang. Ya, di dalam pengetahuan kebenaran yang berkembang. Saudara-saudara, dunia Advent pun sadarnya cuma lalang dan gandum. Ya, sekam itu hanya di dalam kebenaran yang berkembang. Kita lanjut. Ya, saudara-saudara, dan sebagaimana perang yang kita bicarakan di atas, ya, setan sadar dari pengalaman usahanya terhadap bangsa Israel, maka akan lebih efektif untuk menggagalkan munculnya 144.000 adalah dari memperkerjakan sekam di dalam penyerangan, bukan lagi melalui lalang. Karena sebagaimana musuh dalam selimut, kehadirannya tidak dicurigai. Seperti itulah kehadiran Korah, Datam, dan Abira serta pendirian patung lembu emas tidak disadari bahayanya.
Ya, saudara-saudara tadi kita udah bahas, ya setan tidak menyerang dari pasukannya Firaun, tidak menyerang dari bangsa-bangsa yang berperang dengan bangsa Israel. Terbukti itu semua gagal. Jadi setan berhasilnya melalui siapa? Melalui orang-orang yang tidak dicurigai, yaitu Korah, Datam, dan Abiram, serta pendirian patung lembu emas. Itu tidak sama sekali dikira disadari bahaya, dan itu berhasil. Dengan cara-cara yang demikian setan gunakan terus ya untuk menggagalkan kemunculannya satu. Lalu apa hubungannya dengan tiga bagian yang tadi kita bicarakan? Ya, apa dampaknya, bahayanya ya kepada pekerjaan yang paling terakhir ini? Ya, kita selain daripada yang dipekerjakan sekam. Mari kita lanjut. Lalu dengan aktifnya beberapa orang sekarang ini menawarkan persatuan-persatuan, mengesampingkan perbedaan-perbedaan, walaupun sangat jelas ketidaksamaannya, maka berarti mereka perlahan-lahan sedang mendorong, merubah pandangan tentang bagian-bagian di dalam sidang Laodikia di atas. Menjadi hanya ada dua bagian, yaitu lalang dan gandum. Ya, saudara-saudara, amati apa yang saya sampaikan. Kita sudah di dalam kelas yang berkembang ini sudah jauh. Yang menolak ada kehadirannya sekam itu hanya kelompok Wako Texas. Ya, kenapa Wako Texas menolak untuk adanya sekam? Ya, itu selalu berkembang. Sekarang akhirnya ada kelompok yang baru lagi, yaitu di Manado. Ya, dia menawarkan persatuan-persatuan. Saudara tahu tidak? Dengan dia menawarkan persatuan-persatuan, maka dia mengasampingkan perbedaan-perbedaan. Padahal kehadirannya sekam, ya, itu yang menunjukkan keberadaan perbedaan. Ya, kehadirannya sekam ini adalah orang-orang yang tidak bisa dikategorikan sebagai lalat, dia tidak bisa dikategorikan sebagai gandum, maka dia dikategorikan sebagai sekam. Kenapa? Karena dia mempunyai perbedaan-perbedaan dengan gandum. Dengan adanya tawaran untuk berkumpul menjadi satu tanpa memperlihatkan perbedaan-perbedaan, maka tanpa kita sadari kelompok ini sedang mengembalikan pengertian tentang bagian-bagian di dalam sidang Laodikia hanya kembali lagi seperti yang dipahami oleh orang gereja Advent, yaitu cuman adanya lalang dan gandum. Sekamnya tidak ada. Jadi semuanya dianggap gandum, walaupun di dalamnya itu satu sama lain berbeda-beda, tapi dibuat menjadi hanya gandum. Mari kita lihat bahayanya. Sebagaimana kita telah bahas bahwa peperangan sangat berhasil melalui musuh-musuh di dalam selimut. Ya, sebagaimana kita telah bahas bahwa peperangan sangat berhasil melalui musuh-musuh di dalam selimut, yaitu musuh-musuh yang tidak dicurigai. Maka dengan tidak ditegaskan keberadaannya, karena telah menjadi satu, gandum dan sekam, berikut dengan pemahaman-pemahamannya yang merupakan dosa tambah kurang, yang kita telah kenali adalah dosa-dosanya para pemegang kebenaran sekarang, leluasalah mereka membongkar, mencampur adukkan kebenaran-kebenaran yang ketujuh dengan ketujuh yang harusnya murni menjadi sama dengan yang keenam, dibakar di atas kotoran manusia. Dengan demikian, kehancuran gandum menjadi sangat jelas dan pasti, seperti kehancuran-kehancuran bangsa Israel dahulu melalui sekam-sekam zaman sekarang, zaman mereka. Mayoritas kalah di dalam perjalanan, hanya 2 orang saja yang sampai di tanah Kanaan, selain Musa dan Harun yang harus meninggal karena hal yang lain. Sehingga hanya mereka yang konsisten benar-benar tidak mau mensejajarkan diri dengan mereka yang berbeda pemahamannya yang dapat menang dan terpisah menjauh serta tidak bermain mata dengan mereka yang tiba berkerajaan di tanah Kanaan selain dari 2 orang, Yusak dan Kaleb. Jadi yang hanya menang hanya orang-orang yang tidak mau mensejajarkan. Apabila kita terus saja dan malah menjadi agen-agen potensialnya setan, saudara-saudara, kemunculan 144.000 itu akan benar-benar tidak akan keluar. Kalau benar-benar kita benar-benar bisa digunakan oleh setan,
ya, merusak penyebaran pekabaran-pekabaran kita yang kita lakukan secara aktif melalui internet, melalui website kita. Hati-hati. Dan hasilnya, ya, dan hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Oleh karena kita lihat dari contohnya murid-murid Yesus, Yesus kecewa. Ujung dari 3,5 tahun, ternyata mereka masih bertengkar, masih mementingkan diri sendiri. Tidak satu pun siap untuk pekerjaan besar roh suci hujan awal. Maka jika kita sekarang didapati demikian keadaannya, sementara misalnya waktunya benar-benar telah tiba di akhir, bukan di awal pendidikan 40 hari seperti murid-murid Yesus, tentunya kita sudah berada di akhir, tentunya pekerjaan Tuhan sepenuhnya gagal. 144.000 dikalahkan. Kerjaan roh suci hujan akhir tidak mempunyai pekerja-pekerja yang layak. Tuhan kalah. Kerajaan dunia masih dikuasai setan. Buah-buah kedua dan semua nubuatan-nubuatan gagal total. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Kitalah potensi-potensi yang menggagalkan munculnya 144.000. Kalau kita tidak mau berserah dan tidak mau dikendalikan oleh roh. Mari kita lanjut. Mengapa sedemikian perlunya kita perlu berhati-hati? Apakah sedemikian potensialnya bahaya persatuan tersebut? Jawabannya mungkin didapat salah satunya dari kutipan berikut. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian dirinya dalam sidangnya. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Ya, saudara-saudara lihat, kita baca ulang. Apabila buah itu sudah masak, jadi kalau buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu. Jadi Tuhan itu sudah sangat rindu bagi pembuktian dirinya di dalam sidang. Ya, jadi pada saat sudah sampai masa, ya, bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna bukan dengan setengah-setengah, ya, di dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Jadi Tuhan baru mau menerima mereka sebagai miliknya kalau mereka itu sempurna. Kalau dia cuma setengah-setengah, ya, itu hasilnya adalah sebagaimana Yesus kecewa di dalam ujung 3,5 tahunnya. Ya, artinya kalau Tuhan mendapatkan pada saat sudah sampai masa, ternyata yang didapatkan hanya orang-orang yang mengecewakan seperti 3,5 tahun, maka seluruh nubuatan-nubuatan, rencana-rencana penyelamatan bagi buah-buah kedua itu semuanya bisa gagal. Karena tidak ada orang yang bisa dipekerjakan buat mendapatkan roh suci hujan air. Hati-hati, kitalah yang menjadi orang-orang yang berpotensi menggagalkan munculnya 144.000. Kalau kita tetap saja tidak mencapai kesempurnaan, kita terus saja tidak mau berserah, kita terus saja tidak mau menyangkal. Ya. Kutipan ini memperlihatkan pengertian sebaliknya. Nah, ini penjelasan yang kita bisa analisa. Kutipan ini memperlihatkan pengertian sebaliknya, yaitu oleh karena timbulnya kompromi-kompromi di dalam bagian gandum akibat persatuan, maka dengan demikian kesempurnaan yang dirindukan oleh Yesus tidak akan diperoleh dari umatnya. Ya, jadi karena digabung kembali gandum dan sekam, maka perlu ada kompromi-kompromi. Ya, kenapa kok kita sekarang terpisah gandum dan sekam? Karena kita tidak mau berkompromi. Dan ini ada tawaran-tawaran persatuan, otomatis mendorong untuk adanya kompromi-kompromi. Karena satu sama lain berbeda-beda pada dasarnya pengertian yang mereka miliki. Ya, pada dasarnya nggak bisa bersatu, tapi karena dipaksakan untuk bisa bersatu, maka akan ada kompromi-kompromi. Kalau ada kompromi-kompromi, maka dengan demikian kesempurnaan yang dirindukan Yesus itu tidak akan diperoleh dari umatnya. Lalu melihat kepada Musa dahulu, ketika turun dari Gunung Sinai,
sikap Yesus yang akan diberikan kepada mereka yang satu dalam kompromi tersebut adalah semuanya dibinasakan. Jadi kita bisa lihat, kalau kita punya kompromi-kompromi, maka sama seperti waktu Musa turun dari gunung Sion, dari gunung Sinai. Adakah Musa memaklumi ya patung lembu emas? Tidak, ya. Setan apa Musa langsung menghancurkan. Ya, demikian juga itu semua adalah contoh dan contoh saingan bagi kehancuran Yeskel pada pasal 9. Demikianlah bahayanya tawar-tawaran persatuan tersebut. Walaupun tampaknya indah dan menguatkan perjalanan umatnya. Maka itu waspadalah sebagaimana Yohanes Pembaptis, berpeganglah hanya kepada demikianlah firman Tuhan. Dan segera tuntaskanlah tanggung jawab kita. Materi-materi sekolah 40 hari kita, ikutilah saja petunjuknya. Janganlah tunda-tunda dan menilai-nilai sendiri sebagaimana banyak contoh-contoh yang telah gagal. Saudara-saudara, bagaimana? Kita mungkin selama ini nggak pernah mikir bahwa akan sejauh ini. Luar biasa sebenarnya apa yang kita barusan baca ini. Ternyata kita nggak sadar bahwa setan sekarang bukan hanya mau menjatuhkan kita secara pribadi-pribadi, tapi setan sedang merekrut orang-orang yang potensial akan ia gunakan menjadi pekerja-pekerja yang sangat kapabilitasnya tinggi. Dia butuh orang-orang untuk menggagalkan munculnya 144.000. Dia bukan hanya mengejar kegagalan kita individu-individu, mencintai dunia, ya, menyayangi dosa-dosa, ya, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita. Itu hanya hal-hal yang sederhana dan itu tidak akan menggagalkan munculnya 144.000. Masih banyak orang-orang yang bisa muncul menggantikan kita kalau kita gagal. Tapi kalau setan sangat sadar untuk menggunakan, untuk menggagalkan munculnya 144.000, maka dia tidak akan menjatuhkan kita hanya di dalam dosa-dosa pribadi. Ia akan gunakan kita menjadi pekerja-pekerja potensial untuk menghalangi munculnya 144.000. Maka dia akan rusak ya pekerjaan Tuhan. Kita udah baca di dalam tulisan yang sebelumnya, pekerjaan Tuhan akan dibuat tidak berguna. Hati-hati saudara-saudara sekalian, bacaan ini benar-benar membangunkan kita semua potensi jadi orang-orang yang akan dipakai oleh saya. Sebagaimana kita lihat sudah teman-teman kita semuanya berada di kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri. Mereka sekarang aktif, ya. Mereka bukan mencintai dirinya, mereka tidak mencintai pelesiran, mereka tidak mencintai apa keduniawian, tidak. Kita lihat mereka sangat terlihat kayak patuh, kayak orang-orang yang paling apa suci bahkan. Ya, mereka tidak dibuat sama setan untuk mencintai sebagaimana pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di dunia ini, kenyamanan-kenyamanan dunia, kan? Apa kehidupan Sodom dan Gomora. Dia tidak pengaruhi mereka dengan itu, tapi dia gunakan orang-orang ini untuk memenuhi apa misinya, yaitu apa? Menggagalkan munculnya 100. Yaitu dengan apa? Dengan dosa tambah. Dan orang-orang ini, seperti yang tadi kita udah bahas, mereka tidak menyadari. Semuanya tidak ada yang menyadari dipakai oleh setan. Ana boleh naikkan ke atas yang tadi yang tidak menyadari itu, Ana. Mungkin di dalam tulisan yang sebelumnya ya. Atau di tulisan di sini ya. Menyadari itu. Enggak ya, di bacaan yang sebelumnya ya. Yang di dalam review and herald tadi itu, Ana. Oke, kira-kira saudara-saudara ada yang mau komentar? Ini kita akan lanjut berikutnya adalah kepada
Ini semua nyambung, saudara. Pelajaran yang kita bahas ini semuanya nyambung. Ini barusan kita sampaikan secara amarannya. Kan sebagaimana yang saya sudah sampaikan kepada saudara, metode belajarnya Ellen G. White dan Victor Utef adalah dia memberikan amaran. Dan selain dia memberikan amaran, dia juga untuk melengkapi amaran tersebut untuk bisa dipahami, ya, dia berikan contoh. Ya. Kita baru bicara amaran, kita belum bicara contoh. Ya, ya. Jadi saudara-saudara tuh lihat semua yang dipakai di ini di Ana, di Review and Herald Ana. Ya. Nah, itu dia kita lihat tuh, ya. Ada satu penarikan lain, ya. Ada satu penarikan lagi untuk mana ia boleh menyambutnya. Maka itu adalah penarikan dari setan. Ya, tunduk kepada kuasa-kuasa kegelapan jalan inilah yang mematikan. Meninggalkan jiwa di dalam keadaan tidak menyesal secara gigih. Ya. Jadi dia meninggalkan jiwa di dalam keadaan tidak menyesal secara gigih. Inilah pendurhakaan yang sangat umum terdapat di antara manusia. Jadi sangat apa sangat umum terdapat di antara manusia dan kerjanya adalah demikian licik caranya. Jadi setan menggunakan cara yang licik. Jadi jangan kita kira seperti yang tadi kita baca di awal ada permohonan izin, ada tanda tangan di atas meterai, nggak ada. Ya dia caranya adalah halus sekali, kita tidak pernah menyadari. Sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasakan kesadaran menyesal. Jadi si pelaku berdosa ini tidak menyadari, dia nggak punya kesadaran menyesal, tidak bertobat dan akibatnya tidak diampuni. Orang dia nggak ngerasa salah kok. Dia nggak ngerasa salah, dia nggak ngerasa dipakai. Orang ini dibiarkan kepada dirinya sendiri mencintai kegelapan lebih besar daripada terang. Ini adalah masalah dari beribu-ribu orang di waktu ini. Beribu-ribu orang di waktu ini. Apakah saudara mau nambah satu lagi? Ya, saudara, tulisan ini tidak berharap untuk ditambah satu lagi dari kita. Ya, saudara-saudara, bacaan ini dimaksudkan Ellen G. White untuk membangunkan kita, bukan membuat kita menjadi tambah satu, ya, mendaftarkan diri untuk menjadi satu tambahan agen baru. Bukan. Nyonya White tidak ikut mempromosikan, ya, agen pekerjaan setan. Nyonya White bukan marketing daripada pekerjaan setan, ya. Nyonya White menampilkan tulisan ini untuk membangunkan kita untuk keluar dari bahaya, ya. Kita baca yang di atas itu, Ana. Boleh ke atas lagi. Ini waktunya sudah jam segini, mungkin saya nggak bisa bawa saudara kepada bacaan yang lain. Bacaan yang lain nanti akan kita bahas di dalam 2 minggu yang akan datang. Ana yang di atasnya tadi aja, Ana. Ya, ini dia. Orang yang berulang kali ditarik, yang tadi itu, Ana. Review and Herald yang tadi Ana bagian atas. Orang yang berulang kali ditarik oleh juru selamatnya dan yang melalaikan amaran-amaran yang telah disampaikan tidak berserah diri sesuai keinsafannya untuk bertobat, ya. Jadi sama dengan kutipan yang tadi kita baca, karena tidak berserah, dia tidak dapat dikendalikan oleh roh. Ya, itu bahayanya adalah seperti ini, tidak berserah diri sesuai keinsafannya untuk bertobat serta tidak mau mendengar bila mana ia dinasihati untuk berusaha mencari pengampunan dan kemurahan. Jadi tidak mau berubah akan berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Yesus sedang memanggil dia. Roh sedang menggunakan kuasanya ke atas dia sambil menganjurkan kepadanya untuk menyerah.
memaksakan kemauannya kepada kemauan Allah. Maka bila mana undangan ini tidak juga diperhatikan, maka roh itu akan meninggalkannya dengan sedih. Saudara-saudara, sementara ini roh Allah masih belum meninggalkan kita, ya, maka putuskanlah saudara, putuskanlah segera, ya, putuskanlah segera untuk kita beranjak, ya. Boleh Ana sedikit kasih intro sedikit untuk 2 minggu yang akan datang. Ini waktunya udah, karena akan panjang yang kita baca berikutnya, jadi nggak mungkin kalau saya akan bahas. Hanya sedikit kita tampilkan intronya. Ana tolong tampilkan bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga ini kita membahas, ya, lelah, terpukul, dan berkecil hatinya dialami dalam pengalaman Yakub dan Petrus. Ini saya sengaja tampilkan bacaan ini adalah tujuannya untuk memperlihatkan bahwa kita itu semuanya potensi tiba di saat-saat yang kita lelah, kita merasa kecil, merasa tak berarti, ya, dalam pengalamannya Yakub dan juga pengalamannya Petrus. Kalau yang Petrus ini saya ambil dari postingannya OI yang paling terakhir tadi. Ya, saya lihat itu ada saat-saat kita akan kelelahan menjalani semua perjalanan hidup ini. Ya, kita putus asa, kita sudah tidak mampu lagi. Ya, jadi bacaan ini mungkin agak sedikit berbeda dengan cerita yang tadi bicara agen-agen. Yang ini kita bacaan berikut ini adalah kita mau cerita tentang susahnya, ya. Jadi bertentangan dengan yang dibacakan kita dari renungan pendahuluan tadi yang menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu ringan-ringan, ya, ya, beban apa, Tuhan akan memberikan kesusahan-kesusahan itu dengan ringan-ringan. Ini bertentangan semuanya dengan itu. Ya, bacaan-bacaan ini mengingatkan kita bahwa perjalanan itu akan berat. Ya, perjalanan kita akan berat. Oke, mungkin kira-kira demikian. Waktunya sudah jam tutup sahabat. Dan saya tidak akan baca karena ini butuh waktu untuk membacanya. Kita akan bahas 2 minggu yang akan datang. Ada yang mau komentar sebelum kita tutup? Saudara-saudara sekalian, masih ada waktu 5 menit. Hmm? Kalau tidak ada, mari kita tutup sahabat. Mari kita bersatu dalam doa.